Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Ramadhani sebagai coach dalam coaching ini dan Ibu Eli sebagai coachee. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Vivi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Suasananya nampaknya Ibu lagi ceria, karena ada bunga yang bermekaran di belakang. Apakah sesuai dengan perasaan Ibu saat ini? Suasana memang sedang semarak karena sedang merayakan hari ulang tahun guru hari ini di sekolah. Jadi banyak perayaan hari ini. Tapi karena ada perayaan, hati dan suasana itu tidak sejalan. Pikiran bercabang-cabang jadinya, tidak fokus jadi. Jadi apa pikiran bercabang Ibu yang kita bicarakan saat ini? Kalau pikirannya pengen kegiatan kita hari ini Zoom. Kalau hatinya mungkin di luar atau kemana. Iya, oke. Jadi hatinya mendua karena ada situasi orang pesta, Ibu nggak bisa ikuti ya. Iya, oke Bu. Lalu dalam kegiatan kita Gemit ini, Ibu Eli merasa udah ada permasalahankah dalam kegiatan kita? Iya, saya ada masalah tentang materi coach. Saya kurang kurang memahami antara coaching yang kita lakukan realitanya dengan teori yang kita pelajari di modul 2.3 ini. Jadi menurut Ibu yang Ibu pahami sebelum kita pelajari coaching pada modul ini, menurut Ibu coaching sebelumnya seperti apa? Iya. Kalau coaching yang biasanya awalnya tuh dengar istilah coaching itu dari dunia olahraga. Coach, saya tahunya coach itu adalah seorang pelatih. Biasa kita dengar di sepak bola ada coach. Nah, berarti saya beranggapan coachnya itu adalah pelatihnya. Sementara kalau di dunia pendidikan, yang coaching yang saya tahu itu adalah sebuah rapat. Nah, misalnya saya diundang coaching untuk menjadi panitia ujian. Nah, saya diundang coaching tempatnya di mana, kemudian nanti di coaching itu ada pemateri yang menjelaskan langkah-langkah kegiatan mengawasnya apa-apa saja. Kita hanya menduduk mendengarkan. Itu yang saya ketahui tentang coaching. Namun kenyataannya dalam coaching yang kita pelajari ini berbeda. Apakah itu yang menjadi kegalauan Ibu saat ini? Iya, benar. Karena di modul 2.3 ini saya menemukan ada istilah coach yang artinya kan menghantarkan gitu kan. Kemudian ada istilah coaching, kemudian ada istilah coaching, ada 3 istilah berarti yang kita gunakan. Kemudian saya juga di modul ini ada kayak tabel-tabel yang harus diisi. Jadi permasalahan Ibu kan tadi Bu ceritakan bahwasanya ada pemahaman yang berbeda dari coaching yang Ibu alami sebelum mempelajari modul ini dengan coaching yang kita pelajari saat ini. Iya. Dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita tentang permasalahan itu tadi? Yang ingin saya dapatkan pertama itu pemahaman coaching yang kita gunakan di sekolah, yang kita gunakan nanti dengan rekan kerja. Saya mau paham betul. Mungkin nanti kita akan berperan sebagai coaching dengan rekan. Jadi saya mau pemahaman benar tentang coach yang kita pelajari hari ini.
Betul. Ya. Nah, kan kita sudah belajar nih tentang coaching. Nah, kira-kira menurut Ibu, pemahaman Ibu tentang coaching ini berada pada level berapa? Kalau dari segi teori, pemahaman saya tentang coaching hari ini itu kira-kira berada baru di antara level 5. Nah, sekarang tuh mau tanya, kira-kira jika Ibu memahami coaching ini dalam percakapan kita, Ibu berharap Ibu berada pada level berapa? Harapannya setelah saya memahami tentang materi coach ini, harapannya tentu nanti harapannya itu minimal di level 7,8 lah. Oke. Ya, berarti lebih paham dari sebelumnya ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, pemahaman Ibu tentang modul ini, coaching itu seperti apa, Ibu? Kalau di modul ini, pemahaman saya itu coaching itu mungkin seperti teman curhat. Teman curhat menceritakan masalahnya, coachnya itu menjadi seorang pendengar. Coachnya. Ya. Terus? Kemudian bukan menjadi seorang pelatih ya, kan ya, tapi seorang pendengar yang baik, bisa membantu nanti memberikan solusi buat temannya. Ya, berarti itu pemahaman Ibu saat ini tentang coaching yang kita pelajari. Nah, kira-kira supaya Ibu bisa memahami coaching ini tentu ada rekan sejawat yang akan curhat kan, Bu? Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau ada teman yang curhat, itu sebagai apa? Kalau teman yang curhat, ya. Berarti saya jadi pendengarnya, jadi coachnya. Nah, ya betul. Ibu sebagai coachnya. Kalau temannya yang bercerita sebagai coach. Nah, berarti Ibu sudah paham bahwa posisi coaching itu ada dua, sebagai coach dan sebagai coachee. Nah, di sini Ibu sebagai coach membantu supaya apa, Bu? Supaya teman saya yang coach tadi mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, dapatkan solusi dari permasalahannya yang dari permasalahan yang dia ceritakan itu kan. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apakah coaching itu bisa dilakukan dengan situasi yang formal atau non formal? Kalau menurut saya bisa saja dalam situasi non formal, karena hanya antara coach dengan coachee mungkin berada di suatu tempat, kemudian si coachee-nya bercerita, kita langsung beri pertanyaan, ada permasalahan, mungkin si coachee-nya bisa langsung bercerita tanpa harus ada situasi formal. Itu menurut pemahaman saya. Ya, berarti menurut Ibu si coachee itu bisa nyaman bercerita atau curhat dalam situasi yang non formal. Jadi situasi yang nyaman untuk dia bercerita. Kalau dia nggak nyaman, tentu dia nggak jadi bercerita dengan kita kan, Bu? Iya, benar. Nah, menurut Ibu, kira-kira kapan seorang coachee itu bisa bercerita kepada coach? Ketika coach-nya itu ada waktu, kemudian saat coachee-nya mungkin mau menyampaikan persoalannya dengan
time yang pas, mungkin bisa terlaksana. Kira-kira kalau kita melakukan coaching dengan teman yang ingin curhat tersebut, berapa lama kira-kira waktu yang kita butuhkan? Kalau untuk jadi pendengar, mungkin paling sedikit itu kita membutuhkan waktu 30 menit. Lebih kurang ya, Bu ya? Iya, lebih kurang. Nah, sekarang menurut Ibu, kesimpulan dari curhatan kita ini, bagaimana pemahaman Ibu tentang coaching? Awalnya mungkin saya berpikiran bahwa coach yang kayak saya pelajari itu berbeda dengan coaching yang kita sudah kita lalui sebelumnya. Saya pernah menjadi peserta coaching misalnya kan, ternyata saya awalnya agak berpikiran berat. Kenapa coach itu harus punya langkah-langkah, harus ada nyusun pertanyaan dulu. Tetapi setelah saya berdua coaching dengan Ibu Pevi hari ini, agak sedikit mengalir di otak saya dan pemahaman saya tentang materi modul 2.3 ini mungkin sudah awalnya saya merasa berat sekali, agak membingungkan bagi saya. Terus setelah saya melakukan coaching berdua dengan Ibu Pevi, agak mulai terurai seperti itu. Ya, jadi menurut bisa kita simpulkan juga bahwasanya kalau situasi coaching itu seorang coach harus apa gitu Bu, supaya temannya itu bisa mengalir, menyampaikan dan menemukan masalahnya. Iya. Jadi Bu Eli sebagai coach harus bisa mendengarkan curhatan temannya dengan baik, nah Bu supaya dia bisa mencurahkan masalahnya dengan mengalir dan menemukan masalahnya sendiri. Iya, ternyata memang seperti itu. Iya kan Bu? Ya. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan hari ini dengan perasaannya setelah ternyata kita butuh teman untuk terbuka, saling bercerita agar menjadi permasalahan menjadi lebih ringan. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Ya, kita itu makhluk sosial ya. Jadi untuk kita pelajari hari ini bahwasanya kita perlu orang lain untuk membantu kita menyelesaikan masalah ya. Jadi besok-besok kita bisa terapkan ke teman-teman kita ya Bu ya. Besok mungkin setelah pemahaman saya tentang materi coach hari ini akan saya praktekkan jadi coach di sekolah. Oke. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Nursya. Saya hari ini berperan sebagai coach dengan rekan saya Pevi Rahmadani, itu peran sebagai coach. Ya. Baik, kita langsung saja. Bagaimana perasaan Ibu Pevi sore hari yang cerah ini? Perasaan hari ini, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Perayaan Hari Guru di tempat Ibu bagaimana? Perayaan hari ini dilakukan di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Ya, SD SMP melakukan kegiatan apa jalan santai. Oh, anak dirumahkan. Libur berarti hari ini ya. Belajar di rumah. Bagaimana tentang pembelajaran di sekolah? Alhamdulillah baik. Namun ada sedikit masalah Bu. Setelah kita mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, itu kan kita menerapkan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar siswanya. Kemarin udah diterapkan tuh sesuai gaya belajar, auditori,
visual dan kinestetik. Namun dalam kegiatan LKPD-nya ternyata yang bagian auditorinya tidak terterapkan, namun dalam proses pembelajaran ada. Anak itu diajak bernyanyi kan bersama-sama dengan teman. Namun dalam LKPD-nya tidak terterapkan sama Vi. Itu masalahnya. Vi belum menemukan, Vi kan mengajar di kelas 1 nih, Bu. Jadi anak itu kan masih baru untuk belajar. Bagaimana cara menerapkannya kira-kira ya. Soalnya kalau anak auditor itu kan dia suka mendengar melalui nyanyian gitu kan, atau dia bernyanyi gitu kan, Bu. Kalau di kelas 1 kira-kira itu yang jadi permasalahan di hari ini. Oh, jadi pembicaraan yang sore ini yang Vivi ceritakan tentang pembelajaran auditori di kelas 1 ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi tujuan dari pembicaraan kita hari ini itu menurut Vivi mau mencapai apa? Vi berharap dari percakapan kita Vi menemukan bagaimana solusi untuk penerapan auditori ini, gaya belajar auditori ini di kelas 1 SD. Bukannya menyenangkan kalau belajarnya pakai auditori di kelas 1 karena anak lebih banyak beraktivitas ya? Ya betul, Bu. Kalau apa kan kemarin ini sudah diterapkan dalam pembelajaran, anak itu diajak bernyanyi kan. Bernyanyi, yang auditori itu ajak bernyanyi kan kita dengarkan musiknya, bagaimana lirik lagunya. Dia udah nyanyi, udah dapat sama dia. Namun dalam LKPD, anak itu diterapkan pertama dalam apa? Dalam bentuk tulisan saja gitu, sama seperti dengan teman yang visual dan kinestetik. Nah, sekarang Epi berencana, Bu. Kalau biasanya anak yang auditor itu dia bisa berkarya dengan membuat lagu gitu. Kira-kira di kelas 1 bisa enggak gitu? Jadi tersalurkanlah gaya belajar sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut gitu. Auditori itu menurut Vi gitu. Iya. Jadi menurut Vivi keberhasilan yang ingin diterapkan dari gaya belajar auditori itu siswanya atau anak-anaknya mampu menyanyi. Ya, dapat membuat lirik lagu sesuai dengan materi pelajarannya gitu. Bisa mampu membuat lirik lagu. Ya, lirik lagu dia ciptakan sendiri gitu dalam bentuk sederhana gitu kan. Biasanya anak-anak di kelas 1 itu lebih suka menari kalau kita tampilkan media. Ya, kalau menggunakan media kita tampilkan nyanyian, dia ikut nyanyi tuh. Dia mau tampil ke depan, Bu. Kalau di lembar penilaiannya kayak dalam LKPD biasanya kan auditor itu bisa dia menciptakan karyanya sendiri dalam bentuk lagu gitu, berdasarkan materinya gitu. Itu agak ragu menerapkannya, apakah bisa di kelas 1 SD diterapkan gitu. Jika pada saat sekarang ini Ibu Vivi memposisikan diri itu tentang gaya belajar yang auditori itu kira-kira pada level berapa? Kalau pada siswa yang auditori mungkin berada pada level 5 gitu. Aku mampu menyampaikan nyanyian kembali ketika kita ajarkan. Namun kalau menerapkannya dalam bentuk membuat lagu sendiri masih belum gitu kan. Bagaimana kiat-kiatnya gitu. Mungkin harus banyak dirangsang ya anak-anak kelas 1 itu biasanya. Atau ibu gurunya dulu yang nyanyi? Ya, ibunya udah nyanyi kok. Kira-kira langkah selanjutnya yang ingin Vivi terapkan itu bagaimana? Untuk memunculkan keinginan siswa tadi agar dia dengan gaya belajarnya auditori itu gimana kiat-kiatnya? Menurut kiat-kiatnya
anak tuh pertama memahami materinya dulu, bahwa misalnya dia belajar kayak tentang pengukuran panjang dan pengukuran pendek misalnya kan. Anak itu paham dulu kalau ini bendanya panjang, ini bendanya pendek. Kemudian yang tahap kedua baru dia membuat lirik lagunya. Dia bisa menyanyikan benda tersebut dengan bahwasanya ini benda ini panjang, bahwasanya benda ini pendek gitu. Dia bisa buat kayak lirik lagu gitu maupun sederhana gitu. Menurutku seperti itu. Jadi anak-anaknya harus nyanyinya itu dihubungkan dengan materi. Ya. Keren berarti ya, anak-anaknya menciptakan lagu itu berdasarkan materi pembelajaran. Kalau posisi siswa sekarang itu, siswanya itu berada di posisi yang berapa untuk kemampuan menciptakan lagu tadi? Kalau posisi itu, kalau yang nampak Devi masih posisi 5 kan Bu. Tapi kalau Pi berharap anak itu berada pada level 7 lah. Untuk 6 atau 7 lebih ada pengembangan dari pemikirannya dan yang diharapkan membantu dalam merancang gaya belajar auditori tersebut. Menurut Pi, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang suka nyanyi-nyanyi gitu Bu, yang hobi menyanyi gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, bisa dibantu ada kakak kelasnya yang suka emang hobi buat lirik lagu gitu Bu. Karena nampak ada Pi sama kakak kelasnya yang kelas tinggi, dia ada yang hobi buat lirik-lirik lagu. Jadi adik-adiknya tuh nanti bisa diajak ngobrol sama kakaknya gitu, menurut Pi gitu, supaya terasah gitu kan, bisa dia buat gitu kan. Menggunakan konten lain bagaimana? Sekarang kan banyak ya media-media, apakah tidak bisa digunakan? Oh ya, bisa Bu. Kan anak-anak itu kan suka lihat-lihat tuh TikTok, kan ada nyanyian singkat. Yang viral. Biasanya kalau anak-anak itu lebih suka meniru. Iya, dari lagu yang dia sukai, dia buat tuh liriknya itu dengan irama lagu yang dia suka, nak Bu ya? Iya. Jadi dia lebih mengalir, dia membaca teksnya, nak Bu. Itu seperti itu. Iya. Kapan bisa Ufi bisa berkomunikasi dengan rekan atau dengan kakak kelas? Kira-kira kalau dalam minggu ini, jika ada luang kakaknya untuk rekan sejawatnya untuk free ada bidang studi, kira-kira bisa. Kalau besok kakaknya ada waktu, kita bisa bicara saling berkolaborasi untuk minta masukan kan Bu. Gitu. Menurut gitu Bu. Berarti dalam waktu dekat ya bisa berkomunikasi dengan rekan atau kakak kelasnya, kemudian jadwalnya dilaksanakan dalam minggu ini. Jadi menurut Pi dari kesimpulan kegiatan kita hari ini tuh bagaimana? Menurut Pi melalui diskusi kita, percakapan kita ini, pembelajaran yang auditori itu bisa kita asah secara perlahan melalui kebiasaannya atau kesukaannya. Dia suka nyanyi-nyanyi kan, menemukan lagu di media sosial seperti TikTok. Nanti dia masukkan liriknya ke materi pelajaran yang dia pelajari saat itu. Kemudian sebagai guru, Vivi juga meminta saran dan masukan dari rekan sejawat yang memiliki talenta di bidang itu atau rekannya. Setelah kita melakukan
seperti coach hari ini ya. Ya, Bagaimana perasaan Ibu Pepi? alhamdulillah agak lega, terbuka, pemahaman tentang auditori lebih luas lah, bahwasanya auditori itu bisa kita asah dari kelas 1 dengan cara yang sederhana, dengan Kata-kata sederhana. ya kata-kata sederhana melalui lagu-lagu yang disukainya. Ya, cepat. Biasanya lagu lebih cepat dihafal ya. Iya, Oke, terima kasih Bu Pepi. terima kasih. Dan curhat kita hari ini semoga bermanfaat Amin. bagi Pepi terutama dan bagi saya juga. Ya, Bu, sama-sama. Ya, jadi kegiatannya tidak untuk hari ini, bisa besok kita lakukan. Iya. Berbagi cerita